Kita sedang taklim, sedang belajar kalimat-kalimat beliau dalam kitab Lubabul Hadis, Intisari Hadis. Juga untuk guru kita yang mengarang kitab Lubabul Hadis, Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Dan seluruh guru-guru kita, seluruh ayah dan ibu kita, ayah dan ibu para hijabers mam, para suami, papanya anak-anak, anak-anak, dan nantinya keturunan kita, mertua kita, seluruh kakek nenek leluhur kita semuanya. Semuanya mendapat cahaya dari ilmu kita hari ini. Dan kita semua dikumpulkan dalam keadaan yang senang mencari ilmu. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menarik. Al-babul tsani asyara fi fadilatil amaim. Bab 12 tentang keutamaan amaim. Amaim adalah jamak dari imamah. Imamah artinya sorban, amaim banyak sorban. Keutamaan sorban-sorban. Hadis nomor 1. Sudah siap para mams ya? Nomor 1. Yang tadi dibilang di kalimat pembukaan oleh beliau, Mam Nizam selaku host. Mam Nizam tambah fasih saja pengucapannya, alhamdulillah. Ya, kita tidak ketemu offline hampir 1 tahun, dan ada perkembangan bagus tentang makhorijul hurufnya Mam Nizam, alhamdulillah ya. Nomor 1, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah semoga memberikan rahmat Allah alaihi atas beliau, wasallam, dan memberikan keselamatan. Umi terjemahkan perkata, nanti diterangin ya. Beliau telah bersabda begini, al-amaimu tijanul arabi, fa idza wada'ul amaim wada'u izzahum. Dasar yang pertama, al-amaimu, adapun sorban-sorban adalah tijanu, mahkota Arabi, mahkotanya Arab, mahkotanya orang Arab. Fa idza wada'u, jika mereka telah menaruh atau tidak pakai amaim, tidak pakai imamah, al-amaima imamah, wada'u, maka mereka telah meletakkan izzahum, kemuliaan mereka. Nomor 1 tentang ini, bahwa imamah adalah mahkota bagi orang Arab. Bagi orang Arab, mahkota itu adalah imamah atau sorban. Sorban ini bisa bentuknya rida yang selendang. Yang selendang itu namanya rida. Kalau imamah itu yang dililitkan di kopiah, di penutup kepala, itu disebut imamah. Dua-duanya ini sunnah ya. Jadi kita pakainya itu bisa dililit-lilitkan di kopiah, atau bisa ditaruh di rida, diselendangkan di sebelah kanan atau sebelah kiri, atau di belakang ini, di mulin gini, itu disebut juga itu rida. Dan imamah adalah mahkotanya orang Arab. Kalau orang Arab sudah tidak pakai imamah, berarti mereka sudah meletakkan kemuliaannya. Kita tahu sekarang banyak orang Arab yang tidak pakai imamah. Mereka tidak pakai imamah. Tidak pakai kan? Nah, berarti mereka itu sudah meletakkan kemuliaannya. Nah, kemuliaan orang Arab, ikonnya orang Arab itu adalah imamah. Bagaimana dengan orang Indonesia? Nah, kalau orang Indonesia pakai imamah, kita cari sunnahnya. Karena Rasulullah juga pakai imamah. Apakah boleh yang sejenis imamah, misalkan belangkon atau peci, kopiah atau songkok? Ya, di kitab Bughyatul Murtasyidin, di kitab Bughyatul Murtasyidin itu disebutkan oleh beliau Syekh Ba'alawi bahwasanya pakai songkok atau pakai kopiah itu sejenis dengan imamah. Berarti hukumnya sama. Ada kesunahan ketika kita beribadah memakai songkok atau memakai sorban. Sebentar ya. Ya, ini. Nah, ya, Alim. Ya, Umi ngaji ya. Ya. Udah tuh.
Afwan ya. Dan ketika orang Arab itu menaruh atau ketika menaruh imamahnya berarti mereka menaruh kemuliaannya. Artinya ini simbol gitu, simbol kemuliaan mahkotanya orang Arab seperti rambut itu mahkotanya perempuan di rumah. Kita bersama suami, bersama mereka-mereka yang muhrim. Seperti itu. Dan bagi orang Arab imamah adalah ikon atau tijan, crown, mahkota. Itu bukan sekedar busana biasa, itu adalah tijanul Arabi yang bilang ini Rasulullah. Beliau mensupport agar orang-orang itu memakai imamah atau sorban. Kita lanjutkan bahwa itu bukan cuma Arab ya. Rasul mensyaratkan itu, mensunahkan itu untuk kita semuanya, tidak terbatas orang Arab. Tetapi bahwa imamah adalah mahkota orang Arab, ya. Bagi orang tidak Arab, kita bisa tiru dalam hal itu, bisa tiru Rasulullah dalam hal memakai imamah. Belum bisa tiru yang lain sebanyak-banyaknya, kita bisa tiru yang tampak-tampak. Asalkan busana ini kita niatkan adalah meniru Rasulullah. Yang kedua, mana kesunahan dalil bahwa imamah itu sunnah? Hadis yang kedua. Nih ya, ini lebih nampol, lebih mantap lagi bahwa ini bukan cuma terbatas bagi orang Arab. Nomor dua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu, kalimat perintah, fi'il amar, ta'ammama ya ta'ammamu ta'ammuman, ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Perintah. Perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Dalam konteks ini ta'ammamu hukumnya sunnah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat itu ta'ammamat, mereka bersorban. Jadi malaikat itu bersorban. Maka kalian bersorbanlah, tirulah malaikat. Karena busana itu mencerminkan dirimu. Ajining rogo soko busono. Kalau Jawanya begitu. Dan memang makanya oleh Rasulullah tiru mereka-mereka yang baik. Para ulama, Rasulullah, para malaikat, mereka berserban. Malaikat itu berserban. Dan di Indonesia bagaimana? Berserban, lihat pahlawan pendiri negara ini. Siapa? Pangeran Diponegoro berserban. Imam Bonjol berserban. Sultan Hasanuddin Makassar berserban. Syarif Hidayatullah berserban. Kiai Haji Hashim As'ari, ya fotonya ada ekornya di sini, yaitu juga sunnah berserban. Buya Hamka pakai rida, pakai kopiah, pakai rida. Siapa lagi? Putranya Kiai Hashim As'ari, Kiai Wahid Hashim berserban. Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah berserban. Semua ulama-ulama berserban, ulama-ulama Madinah berserban. Baholil Mangkalan berserban. Yang dari Lombok Tuan Guru berserban. Yang dari Pasuruan Mbah Hamid berserban. Semuanya berserban. Dan tirulah busananya. Itu akan mencerminkan, mempengaruhi dirimu. Segan tahu kalau kita pakai serban dan kita terus berbuat maksiat, nggak pantas dugem pakai serban, ya kan? Jadi pakailah itu sebagai tanda bahwa itu adalah busananya para malaikat. Dan Nabi memerintahkan ta'ammamu. Sudah jelas bahwa ini adalah sunnah. Hadis yang ketiga, tampak lagi bahwa ini sunnah. Ini lebih menukik lagi, Masya Allah. Maka beruntung sekali kalau kita punya anak laki-laki, ya. Atau kalau nggak punya anak laki-laki, suami kita kan juga laki-laki, bapaknya anak-anak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, mereka semua bersolawat. Allah, sungguh Allah itu bersolawat, memberikan rahmat. Malaikatnya juga bersolawat. Kepada siapa? Biasanya kepada Rasulullah, pada kanjeng Nabi. Ini enggak kepada kanjeng Nabi. Derajatnya hampir sama dengan kanjeng Nabi karena kalimatnya sama. Innallaha wa malaikatahu. Ini innallaha wa ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi, kepada atau atas pemakai sorban yaumal jum'ati, di hari Jumat. Masya Allah. Segampang itu dapat rahmat dari Allah dan para malaikatnya. Pakailah sorban minimal kalau hari Jumat. Minimal kalau hari Jumat. Kalau bisa tiap sholat hari Jumat. Atau nggak bisa hari Jumat ya kalau pas sholat Jumat.
Itu sudah minimal sekali. Kita kalau punya suami, kita siapkan itu di mobil atau di motor. Ada kopiah, kalau sholat sehari-hari pakai kopiah, kalau hari Jumat pakai sorban. Bisa rida, bisa dililitkan, kalau susah pakainya yang dililitkan, bisa disampirkan. Itu langsung naik derajat itu karena disolawati oleh Allah dan malaikatnya. Subhanallah. Ya Allah, ini rasanya derajat yang begitu tinggi. Dapat rahmat, Allah jamin dapat rahmat Allah dan malaikatnya loh. Seperti ketika Allah itu kalau ibadah itu jarang memberi contoh dirinya sendiri. Tapi ketika Allah bersolawat untuk para pemakai imamah, Allah mencontohkan aku juga bersolawat untuk kalian semua ashabil amaim, semua yang pakai sorban, aku bersolawat untuk kamu, seperti aku bersolawat untuk Rasulullah. Itu Allah ada innanya. Masya Allah. Ya, eman banget. Maka kayak di pesantren ini, di Al Jasmin ini, anak-anak selalu kita sunnah muakkadkan kalau hari Jumat itu sudah busana wajib. Pakai koko putih, pakai imamah, pakai rida warna putih. Ke masjid juga diusahakan seperti itu. Pokoknya mulai Kamis sore udah masuk Jumat kan itu seragamnya ganti putih sama pakai itu koko, tapi bukan bukan gamis, tapi pakai koko, pakai sarung. Ya, pakai sarung karena Rasulullah juga pakai sarung. Itu di bawah itu ada ya wasapih yang membebalkan sarungnya itu dilipat di pusarnya dilipat. Sudah jelas bahwasanya memakai imamah adalah naik derajat dengan cara cepat, dapat salawat dari Allah dan malaikatnya. Lanjut hadis nomor 4. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal musyrikina, apa coba? Pemisah, pembeda antara kami orang muslim beriman wa bainal musyrikin dan orang-orang musyrik adalah al-amaimu 'alal qalanis. Imamah di atas kopiahnya. Pembeda kami dengan orang musyrik adalah imamah. Artinya apa? Busana itu bisa menjadi pembeda antara kami orang muslim dengan orang musyrik. Dengan orang musyrik. Kalau dibilang Abu Jahal juga pakai imamah, ya kadang-kadang, tapi ini setelah ini Nabi bilang begitu. Orang musyrik tidak mungkin pakai itu. Yang ini apa tuh? Qalanis atau kopiah terus dikasih apa tadi? Imamah. Jadi pembeda, bahkan tuh jadi pembeda antara Rasulullah orang beriman dengan orang musyrik. Dari segi busana antara lain adalah apa tadi? Amaim atau imamah di atas qalanis, di atas kopiah. Ya Allah. Kemudian nomor 5. Jadi Mams ini bisa baca ini kopiah, bisa baca ini sebagai imamah yang tadi rida selendang, bisa baca ini juga sebagai imamah yang dililitkan, bisa punya makna 3 ini. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu jarang banget buka kepala. Selalu dalam keadaan tertutup. Gundulan itu Rasulullah jarang. Pasti kepalanya tuh kalau penutup itu dari pakai penutup kepala. Apalagi pada saat sholat menghadap Allah. Dan semua ulama-ulama kita yang sufi-sufi, yang zahid-zahid itu semua pakai itu. Semua kalau nggak pakai kopiah, rutin pakai kopiah. Pakai songkok, ya yang khas Indonesia songkok. Pakai belangkon, Sunan Kalijogo, pakai belangkon. Kita lihat foto-foto para wali songo. Rata-rata 100% semua pakai penutup kepala yang berupa sorban atau imam. Jadi ini mereka tinggal di Indonesia, beliau-beliau tinggal di Indonesia, dan juga para kiai-kiai itu juga adalah orang Indonesia asli dan pakai imamah. Itu yang kita tiru dan itu diperintahkan oleh Rasulullah. Nomor 5, kalau kemudian bilang gini, yang penting hatinya sama dengan pakai kerudung. Pakai aja dulu, nanti kerudung itu akan mempengaruhi akhlakmu. Jangan nunggu akhlak jadi baik baru pakai hijab. Jangan nunggu rajin sholat dulu baru pakai kopiah, baru pakai sorban, enggak usah. Jalan pintas untuk cepat itu pakai dulu itu, nanti sambil learning by doing, sambil memperbaiki diri, nanti Allah akan tuntun. Kalau engkau sungguh-sungguh, nanti Allah akan tunjukkan jalan sabili, ya kan. Allah akan tunjukkan apa ayatnya itu di surat Al-Ankabut, la diyannahu subulana. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari aku, lanahdiyannahum, la pasti nahdiya, aku akan menunjukkan anna sungguh-sungguh hum kepada mereka subulana, jalan-jalan. Kalau engkau sungguh-sungguh
tak niati ini niat taat padamu ya Allah. Kepingin tiru engkau ya Rasul. Kepingin tiru para ulama. Kepingin tiru para malaikat. Dari ini, bukan dari ilmunya dulu. Aku bodoh, tapi aku ingin tiru dari ini. Nanti Allah akan tunjukkan subulana, jalan-jalan kebaikan. Seperti hijab, aku belum baik. Hatiku belum baik. Aku juga belum bisa ngaji. Pakai aja dulu, pakai aja dulu. Nanti Allah akan tunjukkan subulana, jalan-jalan. Sama halnya dengan apa ini tadi? Imamah atau sorban. Kemudian nomor 5. Ini perintah lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jum'ah." Shallat, telah bersolawat. Al malaikatu, para malaikat, malaikat telah bersolawat. 'Alal muta'ammimina, kepada mereka-mereka yang memakai imamah yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Seperti tadi, kalau tadi ada sungguh Allah dan malaikatnya, kalau sekarang sungguh malaikat itu telah bersolawat, memberi rahmat, pure, 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 rahmat, rahmat, rahmat kepada orang-orang yang memakai sorban di hari Jumat. Masih tidak mau pakai? Insya Allah kita semua mau. Kadang lupa, nggak bawa, maka kita istrinya, ibunya, anak-anak kita yang mensupport anak-anak untuk itu. Kita ceritani dulu, kita beritahu bahwa Rasulullah pakai, nah, malaikat juga pakai. Ingat ya, waktu perang Badar. Perang Badar itu kan Nabi Muhammad dan pasukan Islam yang jumlahnya 300, itu kan dibantu oleh malaikat. Malaikat berkendaraan kuda warna putih, dan pakai apa malaikat? Pakai sorban. Jadi tampak itu di angkasa itu kuda-kuda, malaikat-malaikat, itu tadi dalam pasukan berkuda yang memakai sorban. Benar bahwa Rasulullah bilang, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamu. Bersorbanlah kalian, sungguh malaikat itu bersorban. Tampak dari perang Badar bahwa malaikat itu bersorban. Di Ponorogo pakai kuda, besar kudanya putih, dan di Ponorogo bawa pedang dan bersorban. Seperti malaikat putih-putih ya. Nomor 6. Jadi malaikat telah bersolawat kepada para pemakai sorban di hari Jumat. Minimal hari Jumat pakai sorban. Nomor 6. Senang ngaji bab ini, cara cepat untuk mencapai rahmat Allah dan dapat rahmat dari Allah dan para malaikatnya. Sejumat sekali, atau kalau tiap sholat pakai apa tadi? Pakai kopiah. Ini pakainya agak naik ya. Agak naik biar keningnya, jidatnya ini bisa nempel di sajadah atau di lantai saat sujud. Kayak siapa? Gus Baha itu kalau pakai kan naik gitu kan. Nah, yang benar emang gitu. Bukan di separuh kening gini, bukan, tapi memang dinaikkan. Jadi semua kening terbuka, bisa sujudnya bisa sah. Pakai kopiah seperti itu, bisa pakai kopiah songkok yang warna hitam, bisa juga pakai kopiah putih, yang penting tadi jidatnya kelihatan. Jadi kalau anak-anak sholat nggak pakai kopiah, papanya sholat nggak pakai kopiah, itu rasanya belum afdol, belum dapat kesunahan yang ini. Pengganti siapa tadi? Imamah. Syukur-syukur. Ya kopiah, ya rida. Masya Allah. Beda. Allah akan aku rahmati kamu. Malaikatku juga merahmati kamu. Beda. Beda. Nomor 6. Nih, ada lagi keutamaan imamah. Tidak disangsikan lagi. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rok'atani bi'aimamatin. 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Sunnah atau wajib yang memakai imamah. Nih anak-anak sini keluar dari pondok juga pakai, keluar dari lingkungan kompleks juga pakai kuping. Seneng lihatnya. Jadi ayem. Ini begini, rakaataini bi imamatin, 2 rakaat dengan imamah atau dengan sorban, khairun, lebih baik, min sab'ina rakaatan bila imamatin, daripada 70 rakaat tanpa imamah. 2 rakaat dengan imamah lebih utama daripada 70 rakaat tanpa imamah. Ayam jago dan ayam jago keluru itu tanda ada malaikat. Malaikat lagi kita omongin di sini, malaikatnya rawuh hadir ya. Keluruknya jago itu tanda dia lihat malaikat.
Siang-siang loh. Berkokok ya alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang 2 rakaat dengan memakai sorban khairun lebih baik min sab'ina daripada 70 rakaat bila imamatin tanpa pakai sorban. Tuh, ya. Jadi percepatan derajat dengan cepat itu pakai imamah. Jadi derajat itu berarti nanti posisi kita melihat Allah saat di surga itu derajat. Atau posisi kita di surga itu juga derajat. Itu derajat, itu namanya derajat. Derajat akhirat itu begitu. Kalau derajat dunia itu menentukan sekuat apa kita taat. Sesabar apa kita dalam taat itu tergantung derajat kita di sisi Allah. Kita bisa dapat musibah begitu sabar, derajatnya tinggi. Dari mana derajat itu? Dari seperti ini. Kita cari amalan yang begini, yang langsung dapat 70 rakaat. Satu kali, berarti kalau kita sholat sunnahnya 4, berarti kita 140, lebih utama dari 140 kali sholat. 140 kali sholat. Sholat Jumat itu 2 rakaat ya. Sholat Jumatnya 2 rakaat. Habis itu kemudian sebelumnya kita sholat tahiyatul masjid atau qobliyah dhuhur. 2 rakaat juga, dapat 4 rakaat. 4 rakaat berarti lebih utama daripada 140 rakaat. Satu bulan tuh sholat subuh yang 2 rakaat itu cuma 30. Sholat subuh 5 bulan. Sholat subuh 5 bulan berturut-turut bagi laki-laki itu lebih baik. Sholat subuh ya. Kamu 1 kali sholat subuh dengan pakai sorban itu lebih baik daripada 100 atau 5 bulan tadi. 5 bulan ya, 30 kali 5. Daripada 70 kali 4 ya 140 daripada 5 bulan sholat subuh tapi kita tidak pernah pakai sorban. Kemarin enggak pernah pakai sorban, enggak, kopiah enggak. Nah, sekarang cari percepatan itu mumpung masih ada umur, mumpung hari ini kita tahu ilmunya dan kita praktekkan itu. Kita cari percepatan derajat di sisi Allah dengan lewat sorban. Cari sholawat dari malaikat, sholawat dari Allah. Dari segi apa tadi? Busana. Biasakan anak-anak itu kalau sholat pakai kopiah. Masa sholat itu pakai apa? Udah pakai kaos pendek, terus pakai celana, bagi celana tuh bawa lutut. Emang sah sih sah? Emang sekedar sah? Kan nggak sekedar sah kan? Ada adabnya. Adab biar nggak makruh, biar Allah nggak benci. Masa iya menghadap Allah itu pakai celana di bawah lutut segitu sama pakai kaos? Mau futsal apa mau menyembah? Yang kita hadapi itu zat yang maha gagah, maha jamal, maha bagus, maha menghormati manusia, menghormati hamba-hambanya. Allah itu sangat mengapresiasi kepada hamba. Masa kita tidak mengapresiasi Allah? Dengan cara apa? Dengan cara busana sholat ini. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu saat kamu sholat, saat kamu di masjid. Baju yang terbagus, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung yang bagus. Pakai celana boleh, pakai sarung lebih bagus lagi. Tidak ada busana khusus untuk sholat. Nah ini kita bisa bentuk anak-anak seperti itu. Kita bisa pengaruhi suami seperti itu. Kita ini, para moms ini yang berperan dalam ini penaikan percepatan derajat lewat imamah atau serban. Nomor 7. Nih ya, nomor 7 ya Allah, hadisnya keren-keren. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Perintah lagi, ta'ammamu kata Rasulullah. Bersorbanlah kalian. Fa inna syayatina la ta'ammamu. Karena sesungguhnya setan-setan itu tidak bersorban. Setan tidak pakai sorban. Kalau malaikat pakai sorban. Kalau setan tidak. Setan gundul. Gundulan. Matanya satu bertarik. Telinganya naik ke atas. Setan tidak pakai sorban. Maka kamu jangan kayak setan. Jangan tiru setan gitu. Tirulah malaikat. Pakai apa itu? Ta'ammamu. Dengan memakai sorban. Ya Allah. Pakailah sorban. Karena sesungguhnya setan itu tidak berserban. 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah SAW. Al-amaimu siyamal malaikati fa'arsiluha khalfa dhuhurikum. Al-amaimu adapun sorban-sorban. Adapun sorban-sorban siyamal malaikati adalah tanda atau
kode dress code-nya malaikat. Jadi serban adalah dress code-nya malaikat. Siyama itu tanda, dress code, code ya, baju ya, baju kode baju gitu ya. Jadi dress code-nya malaikat itu apa? Serban. Dress code-nya malaikat itu serban. Kalau kita pingin tiru-tiru sifat malaikat, tiru sifat-sifat malaikat, berserban. Dress code-nya malaikat itu adalah serban. Bayangkan di Ponorogo seganteng itu pakai serban, Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijogo pakai serban versi Jawa yaitu apa? Belangkon. Raden Said ya, Sunan Ampel pakai serban, Sunan Giri pakai serban, Raden Patah, seluruh sunan-sunan. Siamal malaikat, dress code-nya malaikat. Fa'arsiluha, maka makalah kalian kalungkanlah, fa'arsiluha, kalungkanlah sorban itu khalfa dhuhurikum, di belakang punggung kalian. Jadi boleh pakainya dikalungin tadi, boleh. Dililitin boleh, dikalungin juga boleh. Intinya ada busana khusus untuk sholat yang bentuknya tadi selendang, pakai selendang. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Tasawwamu, pakailah dress code kalian, pakailah tanda kalian. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat itu qad tasawwamat. Malaikat juga pakai dress code. Dalilnya pakai dress code. Pakai dress code lah kalian. Pakai baju yang menunjukkan itu simbol-simbol. Pakai simbol kalian, simbol sebagai tanda orang baik. Ya, kan sebatas simbol ya, awalnya dari suku dulu. Pakai simbol lah kalian, karena sesungguhnya malaikat itu pakai simbol, ya. Pakai dress code. Dress code-nya tadi apa? Sorban. Kemudian selanjutnya hadis yang terakhir, nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nuhiya 'anil iqti'ab wa umira bit talahi. Nuhiya, kami dicegah, anil iqti'ati, berserban dengan cara dilingkarkan di bawah janggut. Iqti'at itu jadi gini loh. Bukan di belakang tapi di depan. Gini, di depan gini. Kayak lagi sakit pusing gitu, dilarang. Wa umiro, dan diperintahkan bitalahi, untuk mengalungkan serban. Jadi kalau di bawah janggut ini dikalungin, bukan dililitkan gini, tapi dikalungkan, diginikan, seret gini loh ya, yang apa, tinggal dikalungkan gini doang, tidak perlu dililit-lilit lewat di bawah janggut. Jadi talahi itu mengalungkan, kalau iqti'at itu melilitkan di bawah janggut, itu dilarang. Itu hadis nomor 10. Dengan ini berarti kita sudah disampaikan oleh 10 kalimat-kalimat dari Rasulullah tentang perintah memakai sorban, dan begitu tinggi keutamaan memakai sorban. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lebih tahu apa-apa yang dimaksud ya. Terima kasih. Silakan Mam Nizar. Barakallah Umi. Demikian tadi pemaparannya ya, singkat padat jelas. Ya, sekedar izin sebentar. Yang belum memiliki kitab Lubabul Hadis mungkin bisa WA saya ya. Harganya insya Allah masih 25.000 ya. Kita untuk kajian Majelis Manajemen Kolbu ini kita mengacu pada kitab Lubabul Hadis dan insya Allah sudah sampai bab 12. Ini langsung nanti bisa disediakan oleh Umi Nafis ya, buat para mams yang menginginkan kitab Lubabul Hadis. Baik, sambil menunggu Umi Nafis, sudah ada pertanyaan yang masuk ya, buat para mams yang lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik di kolom chat Zoom. Sambil menunggu Umi Nafis, kita akan discuss tentang keutamaan berserban. Buat para bisa bertanya, bergabung, ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Mam Eti. Mohon ditunggu sebentar ya, Mam.
Silakan. Okay. Silakan. Ya. Baik Umi, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mam Eti Jatiningsih. Mam Eti Jatiningsih. Okay. Jati. Apa dasar keutamaan memakai sorban? Selama ini pemahaman saya orang memakai penutup kepala supaya rambutnya tidak menutupi kening saat sholat. Sudah. Oh ya, apa dasarnya? Loh, 10 ini tadi adalah dasar atau dalil pemakaian sorban. Secara fikih, kopiah itu dipakai biar keningnya tidak tertutup. Itu fikih. Itu dari segi gerakan-gerakan sholat. Tapi yang ini sudah bukan cuma fikih, tetapi ini sudah masuk ke kategori ta'dib atau adab. Adab dalam sholat, apalagi Jumat, dan sholat sehari-hari adalah memakai imamah atau kopiah plus imamah. Imamah tadi ya, bisa dipakai rida, bisa dipakai dililitkan. Seluruh hadis yang ke-10 ini tadi adalah dalil pemakaiannya. Bahwa begitu utama ya, bahkan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna. Allah dan malaikat itu bersolawat ala ashabil amaim, kepada pemakai imamah yaumal jum'ah, ketika hari Jumat. Allah dan malaikatnya memberi sholawat. Jadi kenapa kita pakai itu? Cari sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat. Terus cari apa lagi? Cari derajat, karena itu busananya malaikat. Dan mencari perintah, mencari ketaatan kepada Rasulullah, karena bersorban adalah perintah Rasulullah. Dalam konteks perintah itu begini ya, kalau ada yang ini sekedar budaya Arab, tuh hadis nomor 1 budaya Arab. Masih nomor 1, padahal ada di sini minimal ada 10 hadis. Jadi bukan budaya Arab saja, tetapi ini adalah perintah Rasulullah untuk seluruh orang Islam dalam rangka menghormati Allah. Bentuk adab atau sopan santun ketika menyembah kepada Allah. Jadi begini, para jamaah, ada tambahan sedikit tentang perkara sunnah ini. Contoh makan kurma ya. Saya nggak suka kurma, manis banget. Tapi Rasulullah suka kurma, tapi aku nggak suka. Nah, kalau bagi kita yang nggak suka kurma, padahal Rasulullah suka kurma, menghilangkan ketidaksukaan itu, kita harus mewajibkan diri kita, saya harus makan kurma. Sampai tidak timbul kebencian kepada kurma, tidak timbul kerisihan kepada kurma. Karena kurma itu makanannya Rasulullah. Begitu. Sampai timbul menghilang rasa risih gitu. Itu menjadi wajib. Karena itu milik nabimu gitu. Baju putih, Rasulullah suka pakai baju putih. Aku nggak suka baju putih. Paksa diri untuk pakai baju putih. Sampai hilang rasa risih kepada baju putih. Atau ketidaknyamanan dengan baju warna putih. Sampai kemudian timbul cinta. Oh, aku sudah bisa cinta. Karena ini Rasulullah suka. Semangka, Rasulullah suka semangka. Aku nggak suka. Aku sekarang belajar menyukai. Karena Rasulullah suka ini. Orang yang disukai suami saja kita bisa toleran. Ya kan? Suamiku suka ayam, aku nggak suka, tapi aku belajar masak ayam dan didik-didik jauh ngicipi gitu, demi menghormati suami. Apalagi ini Rasul. Ada tambahan pertanyaan? Silakan, Mams. Ya, silakan Mam Eti. Ya. Senang sekali kalau ada pertanyaan. Saya telat masuk ya, jadi belum banyak mendengar yang. Okay. Berarti yang dimaksud imamah itu kayak selendang gitu ya? Itu rida. Imamah itu dua macam. Selendang yang dililitkan di kopiah, kayak dipakai Pangeran Diponegoro, dipakai para ulama-ulama, para orang alim-alim, nah dililitkan yang melintang gitu, yang kayak Habib Umar, ya. Para habaib kan rata pakai Habib Syekh, ya Habib biasanya pakai itu. Itu imamah. Kalau yang diselendangkan itu namanya rida. Jadi imamah itu bisa dua, bisa dikalungkan, bisa dililitkan. Terus ada ekornya gitu. Ekor ini aja sudah kesunat tersendiri. Gimana Bu Eti? Yang terutama berarti yang dililitkan di kopiahnya itu. Atau yang dililitkan ada, yang dikalungkan juga ada. Tadi hadis nomor 8. Al-amaimu siyamal malaikatah fa'arsiluha khalfa zuhurikum. Kalungkanlah dia di belakang punggungmu. Kadang juga dikalungkan, itu juga termasuk imamah. Jadi artinya biar tidak bosan pakainya, kadang-kadang dililitkan, kadang-kadang dikalungkan. Ya, berarti selain
memakai penutup kepala seperti peci itu Ya. selain memakai penutup kepala seperti peci atau kopiah itu disunahkan memakai itu ya, Selendang. seperti selendang itu ya. Selendang imamah. Betul sekali. Oke. Oh iya. Ya Bu Eti. Dan fadilahnya sangat besar ya, sangat besar. Seperti Jadi zaman lebih utama daripada 70. 2 rakaat saja kita pakai imamah, tinggal pakai imamah langsung naik lebih utama daripada 70 rakaat tanpa pakai itu. Tanpa pakai kopiah, tanpa pakai apa tadi? Rida atau imamah. berarti misal diselendangkan juga boleh gitu. Boleh banget. Okay, boleh banget. Ada perintahnya juga diselendangkan. Oh iya iya. Ya. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu ya kalau nggak pakai apa-apa, gundulan, gundulan. Masa sholat itu nggak pakai kopiah, nggak pakai apa lah itu bukan nggak boleh, Kalau, itu tidak. kalau orang kayak wali-wali belangkon itu dulu juga imamah juga. Imamah, ya. Kan belangkon tuh bentuknya kayak imamah, hanya dia sudah jadi kan? Kan dililit-lilitkan juga, hanya dia sudah dijahit jadi sudah jadi plek tinggal pakai. Nah, sama itu juga imamah. Iya, Belangkon tuh kan ada kopiahnya. Plek, terus pinggirnya ada kain yang dijahitin, yang dililitin terus dijahit. Terus ada ininya juga, ada apanya? Ada cocoknya gitu. Ya dia memang imamah versi Jawa yang sudah jadi. Atau kalau hijab gitu Virgo. Nah, itu kalau hijab itu jenis yang Virgo yang tinggal slup, ya itu belangkon. Iya, terima kasih. Sama-sama Mam Eti ya. Iya, terima kasih Mam Eti atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mam Ila. Mam Ila. Mam Ila, izin bertanya Umi, apakah ada warna sorban yang lebih utama dipergunakan, misal putih atau hijau atau warna lain? Iya, kalau Rasulullah itu punya 3 warna ya, gamis sorban itu. Beliau punya putih, punya hijau, dan beliau punya merah tutul-tutul coklat. Itu yang dikasih hadiah dari Raja Mongkokis apa ya itu sutra tapi sutra bukan sutra yang dilarang oleh laki-laki, bukan, ini sutra hanya berapa persen sutra halus gitu. Nah itu yang warna coklat ada titik-titiknya merah. Ya, itu Rasulullah itu. Jadi biar enggak bosan, intinya kan itu. Apakah warna lain tidak boleh? Lah, apakah warna lain tidak boleh? Lah ya boleh-boleh saja. Kan itu tidak ada tuntunan harus warna apa, ya. Ya, baik. Saya juga pernah membaca sekilas Umi mengenai warna. Ini kalau untuk santri warnanya putih gitu. Apakah betul? Kemudian untuk gurunya warna hijau begitu? Ya, ya itu kalau itu adat ya adat. Jadi kalau santri warna putih, jangan pakai hijau, itu khusus untuk guru, kita jangan nyamain milik guru ya. Itu adab seorang santri, tidak boleh ngembari punya guru. Tapi sama pakainya, hanya warnanya beda. Baik. Ya. Baik. Seperti ini ya, Gus Baha itu kan beliau tidak pernah pakai kopiah putih. Tidak pernah pakai sorban yang dililitkan juga. Beliau pakai kopiah. Nah, kopiah itu bagi beliau saat itu, bagi beliau itu sudah berfungsi sebagai tadi imamah. Tidak pernah sekalipun beliau tidak pakai, kecuali wudhu itu dilepas ya. Setelah itu selalu pakai itu, pakai kopiah. Pakainya tadi yang dangak tadi. Ini mesti kelihatan. Untuk perempuan Virgo ya, Umi. Virgo. Ya. Kemudian untuk muslimah ini hari Jumat mengenakan putih-putih itu sunnah nggih Umi? Sunnah. Makanya mukena kalau Jumat itu kita warna putih. Kita punya mukena putih, juga punya mukena warna biar enggak bosan. Jadi putih kita pakai kalau hari Jumat, Kamis sore sampai Jumat itu kita pakai warna putih. Jadi biar berasa Jumatnya. Oh ini Jumat, kita berusaha memenuhi sunnah. Pakai baju putih, pakai mukena putih. Apakah mukena warna lain tidak boleh? Ya boleh, boleh. Yang tidak boleh itu kalau mereknya ditulis gede-gede dan dipakai di masjid. Kasihan nanti yang baca, salatnya sambil baca mereknya. Apa baik. tuh?
Iya. Sesa, sesa. Tulisannya gede-gede, si sesa, udah gede lagi. Iyo, lah itu malah membuat orang jadi ya ilfil gitu ya. Baik, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mam Ana ini, Ketua HMC Malang. Mam Ana, anak Sugan. Nggih, Cece. Oke. Panggil Cece. Mam Ana. Bu Ana Cece. Izin bertanya, Umi, apakah derajatnya sama ketika memakai kopiah, blangkon, atau penutup kepala lainnya dengan memakai imamah? Ya, sama. Intinya tadi di penutup kepala tadi. Kalau kemudian pakai double, ya kopiah, ya rida atau ya imamah, ya malah dapatnya lebih banyak lagi. Sama derajatnya. Jadi, dengan ini kita kepingin, tujuan kita, misi kita adalah setelah mati ini, para suami kita, para anak kita itu akan memperlakukan sebagai ibadah yang spesial, yang berbeda busananya. Jangan sampai anak-anak kita sholat pakai kaos ya. Semahal apapun t-shirtnya, tapi itu tetap aja itu adalah kaos. Kasih mamanya yang ini, pakai ini Pak, pakai baju koko, pakai kopiah. Buat apa sih kopiah? Allah. Ini kamu nyembah Allah, Allah suka. Kamu didoakan malaikat. Kamu seperti malaikat gitu ya. Baik, ya. Dress code-nya gitu ya. Ini dress code-nya Nak. Baik, Umi, semoga terjawab ya, Mam Ana, Cece. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mam Dina, member HMC Malang. Umi, apabila serban dipakai setiap sholat, lalu ketika di masjid tidak ada sajadah, serbannya dipakai sajadah apa boleh, Umi? Boleh. Serbannya itu fungsinya antara lain begitu. Kalau di masjid tidak ada sajadah, serbannya dipakai sajadah, tapi di sini tetap ada kopiah. Jadi kapalnya pakai kopiah, itu dipakai sajadah. Ya. Ya. Suami saya biasanya begitu, selalu pakai itu karena nanti nggak ada itunya, nggak ada sajadahnya, beliau pakai itu sebagai sajadah. Kalau pergi-pergi juga, ya kita nggak pakai sajadah, pakai imamah itu nanti bisa dipakai sajadah. Kalau lagi di hotel nggak ada sajadah, ya. Baik. Baik, jadi tadi serban boleh dipakai untuk alas sholat, tapi tetap menggunakan kopiah ya. Kopiah, betul. Ya. Apabila tidak lupa, tidak hanya membawa serban tapi tidak mengenakan kopiah, tidak boleh dipakai alas sholat ya, Umi? Apakah tidak, kalau di masjid sudah ada karpetnya, pakai karpet itu aja, nggak dipakai alas sholat. Kalau memang tidak ada sama sekali, tisu-tisu pun nggak ada, yaitu kita pakai untuk alas sholat. Kita pakai untuk alas sholat, ya. Bukan kita pakai untuk imamah. Jarang orang pakai imamah nggak pakai kopiah. Rata-rata orang kalau bawa serban itu pasti dia sudah pakai, karena lebih terbiasa pakai kopiah daripada pakai sorban. Seandainya terjadi nggak pakai kopiah, cuma bawa tadi sorban, maka itu kemudian nggak ada sajadah, sorbannya dipakai sajadah. Baik, Umi. Iya, ini waktunya sebetulnya masih cukup sekali ya, masih ada waktu kurang lebih 40 menit sebetulnya. Tapi ini pertanyaannya, mungkin ada moms lain yang ingin bertanya, silakan. Mungkin untuk interaktif saya bisa di-unmute ya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, tanya lagi, Ustazah. Ya, tidak harus diketik di kolom chat Zoom, tapi untuk agar kita bisa berinteraksi, silakan bisa ditanyakan, bisa di-unmute. Tanya silakan. lagi. Silakan Bu Eti. Ya. Untuk itu apa ada ketentuan utamanya, misalnya ukuran berapa atau harus segi 4 atau gimana? Itu apa ada ketentuannya? Tidak. Nggak ada. Ya, pokoknya tadi itu pakainya itu diselendangkan atau dililitkan. Biasanya sih segi 4 ya. Semua imamah itu bentuknya segi 4. Ya kecuali yang sudah jadi kayak belangkon tadi, tinggal slup, tinggal langsung pakai. Ya, tidak ada ketentuan khusus tentang segi 4, segi 3 atau segi 8. Ya.
Cara pakainya tadi dikalungkan atau dililitkan di kepala. Kan sekarang sudah banyak yang pakai ya, anak muda-muda ada pakai gitu. Dan kita juga lebih nyaman, lebih tenang gitu. Seneng kalau anak-anak kita tuh pakai sorban, kita rasanya alhamdulillah gitu. Daripada kalau anak kita pakai anting, lagi pakai anting, kita ikut, aduh, kita ikut gelisah ya, aduh anakku pakai anting lagi. Nah, makanya tadi semua busana itu adalah kode. Dia menjadi tanda. Makanya Nabi bilang, jangan asal berbusana, karena busana itu siama atau tanda. Busana itu tanda. Kamu pakai kalung salib menandakan bahwa dia bukan, atau ada orang pakai kalung salib, oh dia berarti bukan muslim karena pakai kalung salib. Tidak bisa kita pakai alasan, ya ini umum aja pakai, enggak. Jadi itu tetap tanda. Ya, busana-busana yang menjadi tanda-tanda, aksesoris yang menjadi tanda dari suatu agama keyakinan tertentu itu jangan kita pakai. Pakai apa di sebelah kiri itu sebagai orang gay itu kalau pakai cincin, laki pakai cincin di sebelah kiri itu dia komunitas gay. Itu ya kita jangan pakai di situ gitu. Karena itu bentuk tadi. Dan itu hadis dalil bahwa tasyabuh memiripkan dengan orang, jangan busanaan, jangan pakai busana perempuan, jangan busana seperti laki. Laki jangan kayak perempuan, jangan berbusana fasik. Pusat fasik itu berbusana seperti orang fasik ya kayak tadi. Pakai anting di telinga, laki pakai anting di hidung, itu busananya orang fasik. Tapi aku enggak gitu kok. Tapi kamu memirip-miripkan itu, mempengaruhi kepribadiannya. Ya, seperti itu. Jadi benar di sini benar bahwa busana itu adalah siama atau tanda. Pakailah tanda malaikat agar kamu jadi dapat energi malaikat di dalam diri, dapat energinya orang-orang baik di dalam diri. Baik, iya, baik Umi. Iya, demikian ya Mams ya. Mungkin di sini kita jadi tahu ilmunya. Benar-benar mungkin dulu yang kita nggak ngerti kenapa sih setiap ada tokoh agama atau pendakwah yang ceramah di TV selalu melilitkan serban tuh kok ada yang nyinyir kok lebay banget gitu Umi. Setelah kita tahu ilmunya itu sunnah dan malaikat pun memakai serban ya Umi ya. Iya betul. Kitab Lubabul Hadis ya. Baik. Mungkin para moms yang ingin memiliki kitab ini mungkin bisa langsung WA ke saya, nanti saya bisa menghubungi Umi ya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan ini. Kalau tidak ada, langsung saya tutup. Mungkin ada closing statement dari Umi sebelum saya tutup. Nanti kita foto bersama dulu, kemudian doa kafarat. Para moms Hijaber Smam Community Malang, bahwa busana bukan sesuatu yang biasa. Dalam berbusana ada syarat-syarat tertentu. Bagi perempuan iya, bagi laki-laki juga iya. Ada kesunahan-kesunahan yang bisa kita capai. Dengan busana kita meraih cinta Rasulullah. Dengan busana kita meraih cinta Allah. Karena imamah itu adalah perintah, maka dari sini kita berusaha mencapai cinta Allah. Dicarilah cinta Allah lewat imamah. Begitu ya. Dan kalau suami kita pakai, kita juga dapat pahalanya. Anak kita pakai, kita juga dapat pahala. Terima kasih. Semoga ini menjadi sesuatu yang benar tadi yang seperti Mam Nizam bilang. Jadi kita biasanya kalau nyinyir tuh belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu insya Allah lebih bijak ya. Terima kasih. Barakallahu lana wa lakum. Barakallahu lakum. Ya Allah zidna ilman nafi'ah. Sehatkan kami ya Allah. Terima kasih. Auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa nahnu minal muslimin. Ya Allah karuniakan yang penuh syukur kepada kami. Syukur kepadamu dan kepada ayah ibu kami. Kepada ayah dan ibu mertua kami. Jadikan kami menantu yang tahu bersyukur. Jadikan kami anak yang pandai mensyukuri orang tua kami ya Allah. Lalu Engkau jadikan anak-anak kami juga anak-anak yang tahu bersyukur kepada kami selaku orang tuanya. Lalu ya Allah, dengan syukur itu kami percaya Engkau akan perbaiki kami dan perbaiki anak keturunan kami. Sungguh ya Allah, di usia-usia ini kami bertobat kepadamu. Kami bertobat kepadamu, perbaiki apa-apa yang lalu. Mohon ya Allah, perbaiki kami zahir dan batin. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Dan kami sampaikan, kami bersaksi ya Allah, bahwa kami adalah orang-orang Islam. Kami sudah ridho dan kami senang beragama ini. Kami senang punya Tuhan sebaik Engkau. Kami senang punya Rasul sebaik Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, rekatkan cinta di antara kami para MCers dan keluarga. Rekatkan cinta antara kami dan keluarga kami. Bikin kami makin cinta kepada suami dan kepada anak-anak kami. Karena engkau satu-satunya, karena mencintai mereka adalah perintahmu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Umi atas closing statement-nya, luar biasa sekali. Demikian tadi Mams pemaparan yang sudah disampaikan oleh guru kita, Ustadzah Nafis. Baik, semoga kajian ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada suami dan lelaki kita. Untuk Mams, jangan lupa hari Jumat mengenakan putih-putih. Baik. Semoga sorban dan selendang yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah bertuah secara teologis dan sosiologis. Secara teologis, insya Allah kita akan beroleh pahala yang akan kita nikmati di akhirat. Secara sosiologis diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang berdimensi etik dan estetik. Baik, kita tutup dulu, setelah itu kita foto bersama. Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak ada gading yang tak retak, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara Hijabers Malang Community Malang dan Darut Tauhid Cabang Malang memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati mom semua. Sekian dari kami, usikum wa nasi bitaqullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka